Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Indah sekali firman ini, ajakan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, mengucap syukur dalam segala hal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita mengucap syukur itu dalam hal-hal yang baik. Berkat, tercapainya keinginan, sembuh dari sakit, ulang tahun, dan lain-lain. Tapi ini diserukan untuk bersyukur dalam segala hal. Artinya baik dalam suka ataupun dalam duka. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Alkitab mengingatkan kita, mengucap syukur kepada Tuhan haruslah menjadi landasan hidup orang percaya. Kenapa? Alkitab dipenuhi dengan perintah itu. Kita tidak tahu, tapi Tuhan yang menyampaikannya. Bersyukurlah. Tapi pada kenyataannya bersyukur adalah sesuatu hal yang sangat sulit, rumit malah. Ketika hidup baik, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mudah untuk mengucap syukur. Tetapi ketika kehidupan kita sulit dan tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, sulit rasanya untuk mengucap syukur. Faktanya, masa atau keadaan sulit adalah sering menjadi alasan kita untuk membenarkan rasa tidak bersyukur. Apa yang menjelaskan pemberontakan Adam dan Hawa tidak? Apa yang menjelaskan pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah kurangnya rasa syukur. Itu intinya. Jadi mereka dapat memberontak kepada Tuhan karena tidak bersyukur atas apa yang dikaruniakan Tuhan. Padahal Tuhan telah mengaruniakan mereka, Adam dan Hawa, suami istri, Taman Eden dengan kebahagiaannya. Tapi mereka tidak merasa cukup, masih kurang. Maka mereka digoda oleh ular untuk sama dengan Allah. Asal mereka memakan buah terlarang. Dan mereka tergoda untuk itu. Dimakan dengan janji sama dengan Allah. Tapi saat itu, disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kejatuhan dunia kita pun saat ini tidak jauh berbeda dengan manusia pertama. Kejadian para tokoh-tokoh hebat di dunia ini yang terjerumus ke dalam dosa adalah seperti Adam dan Hawa. Pertama, kita tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Selalu kurang dan selalu kurang. Selalu kurang banyak, selalu kurang tinggi, selalu kurang sempurna. Sehingga tidak bersyukur, bahkan kita masih bersungut-sungut. Terjadilah kriminalitas, terjadilah keserakahan, terjadilah akal-akalan, terjadi iri hati, perang antar bangsa, antar kelompok, antar komunitas, antar keluarga, antar pribadi. Itulah yang menyebabkan kekacauan, bukan malah kenyamanan. Dan semua bermula dari pengabaian akan Tuhan. Jika saya bertanya pada hati kita masing-masing, kapan terakhir kali Anda sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan? Mengingat siapakah Tuhan,
dan segala perbuatannya dalam hidupmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Hi Ah Lee adalah seorang gadis Korea. Hi Ah Lee berusia 22 tahun. Memiliki fisik yang jauh dari ukuran normal. Masing-masing tangannya hanya memiliki 2 jari seperti capit. Kakinya pendek, hanya sebatas lutut. Namun kondisi itu tidak membuatnya terpuruk. Ia tak membiarkan kelemahan fisiknya, perbedaan fisiknya dari orang normal lainnya menjadi sumber keluhan kesahnya. Tetapi ia bangkit untuk menang atas keterbatasan dan perbedaan fisiknya. Kini ia adalah seorang pianis yang sangat menakjubkan, lebih pintar dan lebih cerdas dari orang normal yang lainnya. Bahkan nada-nada sulit yang digubah para maestro musik klasik seperti Chopin, Beethoven, Mozart dapat dimainkannya dengan sangat apik dan luar biasa. Padahal tidak ada not balok karya para maestro itu yang diciptakan untuk dimainkan hanya dengan 4 jari saja. Lee Ah Lee sendiri yang memodifikasi hingga 4 jarinya mampu menari-nari di atas tuts piano dengan begitu lincah. Pertanyaannya, dari mana sumber energi itu? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang yang tidak bersyukur dan suka berkeluh kesah, bersungut-sungut, segala sesuatu dalam hidupnya bisa dijadikan menjadi bahan keluhan. Itu dia. Anak-anak sulit dibangunkan pagi hari, susah sarapan, rumah berantakan, pekerjaan kantor menumpuk, rekan kerja yang menyebalkan, dan lain-lain sebagainya. Gaji yang besar pun dibilang sedikit, kurang, dan ini segala macam. Sepanjang hari ada begitu banyak bahan untuk kita berkeluh kesah kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang lain. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini harus berubah, mengubah mindset kita untuk bersyukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut dalam segala hal. Kita dapat melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita boleh bersyukur, menari-nari di atas kondisi yang sangat sulit sekalipun. Hati yang penuh rasa syukur menutup peluang untuk berkeluh kesah. Tetapi hati yang tidak bersyukur akan membuka peluang lebar-lebar untuk selalu bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Persoalannya ada pada pilihan. Anda mau memilih yang mana? Memanfaatkan peluang yang sulit untuk bersyukur atau mempersulit keadaan yang baik untuk bersungut-sungut. Sebab kita tidak sanggup menghitung segala berkat bila kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak sanggup menghitung kesempatan yang diberikan Tuhan bila kita ingin jujur. Dan kita juga tidak sanggup menghitung berkat dan anugerah Tuhan yang ada pada kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Singkat, sama seperti nats ini. Bersyukur. Bersyukur membantu kita melihat bahwa tangan Tuhan selalu ada dalam segenap gerak-gerik kehidupan kita. Baik sulit, gampang, dan mudah. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan mencampuri kehidupan kita. Syukur membuka mata kita pada keindahan dari hal-hal yang terkecil, dari karya Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Ada siklus yang indah dalam mengucap syukur. Semakin kita banyak bersyukur kepada Tuhan, maka akan semakin kita melihat Tuhan bekerja dalam sekitar di mana kita berada dan setiap waktu. Hidup yang benar haruslah mengucap syukur. Itu kata nyanyian kita.
hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Rasa syukur membuat kita sadar diri bahwa Tuhan telah memberi kita jauh lebih besar dari kemampuan kita, dari yang pantas kita terima, dari yang sepatutnya kita terima. Jangan terbalik. Masih adakah alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Tuhan Yesus selalu menyediakan banyak berkat bagi kita untuk kita boleh bersukaria, bersukacita, dan bersyukur. Bahkan kehidupan kekal sekalipun telah disediakan bagi orang yang selalu hidup di dalam Tuhan. Bersyukurlah atas karunia Tuhan yang sudah Anda terima, yang akan Anda terima, bahkan sampai pada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga yang baik hati. Pada saat ini kami disadarkan akan firman Tuhan yang menyatakan, mengajak kami semua supaya kami selalu bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Segala hal ada dalam kendali Tuhan, baik susah ataupun senang. Kalau itu terjadi, Tuhan mampu membuatnya menjadi jauh lebih baik. Kalau itu sulit, Tuhan bisa mengubahnya menjadi tarian. Air mata bisa berubah jadi tertawa. Dan muka muram bisa berubah jadi muka yang lemah lembut. Dan hati yang keras bisa berubah menjadi hati yang lembek. Dan semua yang ada pada diri kami, kebutuhan kami, keperluan kami, ada dalam kendali Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Apa yang sudah kami terima, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Masih adakah waktu bagi kami untuk bersungut-sungut? Ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, saat itulah hati kami hancur dan tidak bersyukur, bahkan bersungut-sungut. Tetapi masalahnya adalah, apakah Tuhan sejahat itu sehingga membuat kami harus meratapi? Tuhan selalu menjanjikan pelangi di atas awan gelap, penghiburan di atas duka cita, dan kegembiraan di atas tangisan. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan atas ingatan kepada firman-Mu sehingga kami bisa dikembalikan kepada porsi kami. Pekerjaan kami adalah bersyukur. Dan soal hasil dari semua pekerjaan kami adalah di tangan Tuhan. Dengan bersyukur kami bisa melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Maka ajarlah kami untuk selalu bersyukur. Berkati kami hari ini bersama anak-anak dan cucu kami dalam segala aktivitas kegiatan kami. Ajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur. Dengan demikian kami bisa melihat kuasa Tuhan selalu ada dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, luputkan kami dari mara bahaya, sembuhkan dari sakit penyakit, dan terutama tunjukkan jalan yang benar untuk kami lalui. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan selalu berjalan di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.